Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Citra Pramestri, absen 13 dari kelas 10 PH8. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu penerapan pelayanan prima dalam keseluruhan operasional perhotelan. Yang pertama ada menerapkan CHSE. Penerapan CHSE di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya adalah pemeriksaan suhu tubuh tamu, reservasi daring, dan pembatasan kapasitas pengunjung. Yang kedua ada menerapkan personal grooming di hotel. Penting karena mencerminkan profesionalisme dan standar layanan dan bisa menciptakan pengalaman positif dan memastikan kepuasan pelanggan. Contohnya adalah perawatan rambut yang rapi, pakaian seragam yang bersih dan terawat, dan kebersihan diri yang menarik. Yang A ada aspek kebersihan. Rambut harus bersih, dipangkas, dan ditata rapi. Untuk wanita, rambut panjang sebaiknya digulung, diikat, atau disanggul. Yang kedua ada wajah. Pria harus baru dicukur dengan kumis atau jenggot yang dipangkas rapi. Wanita dapat menggunakan tata rias yang secukupnya dan tampil alami. Bagian kuku harus bersih dan dipotong dengan rapi. Kebersihan mulut, diperhatikan kebersihan mulut dan gigi. Yang kedua ada waspadai makanan atau minuman yang dapat meninggalkan bau nafas. Yang kelima ada tubuh harus bersih dan segar, baru saja mandi. Gunakan deodoran untuk mengurangi bau badan. Yang keenam ada pakaian harus bersih, rapi, dan sesuai dengan aturan hotel. Hindari penggunaan pakaian yang telah mencolok atau tidak pantas. Yang ketujuh ada gunakan parfum atau aftershave dalam jumlah yang wajar dan jangan berlebihan. Yang B ada aspek kerapian. Kebersihan. Pakaian harus bersih, tidak ada noda, dan tidak kusut. Yang kedua ada kerapian. Pakaian kerja harus rapi, terpasang dengan benar. Misalnya kancing baju yang harus dirapikan dan tidak terlalu longgar atau ketat. Penyesuaian dengan seragam. Pakaian kerja harus sesuai dengan seragam yang berlaku di hotel, baik warna, model, maupun detail lainnya. Grooming. Selain pakaian, penampilan pribadi juga penting, seperti rambut yang rapi, kuku yang bersih, dan aroma wangian yang lembut. Yang C ada aspek kelengkapan. Name-tag selalu dipakai dan menempel dengan benar di pakaian kerja. Perlengkapan kerja yang sesuai dengan tugas, seperti sepatu yang nyaman, alat tulis, atau alat pelindung diri APD. Aksesoris yang digunakan harus sesuai dengan standar hotel dan tidak berlebihan. Perawatan pakaian kerja harus dijaga dengan baik, tidak robek atau rusak, dan diperbaiki jika perlu. Yang ketiga, menunjukkan service attitude atau hospitality attitude. Service attitude dalam perhotelan adalah sikap dan perilaku yang ramah, responsif, dan penuh perhatian dalam melayani tamu. Service attitude juga merupakan fondasi dari pelayanan prima di perhotelan. Contohnya adalah menyambut tamu dengan hangat, menanggapi permintaan tamu dengan responsif, memberikan informasi yang jelas dan detail. Yang keempat ada bekerja dalam tim, teamwork, dan kemampuan berkomunikasi, skill communication. Bekerja dalam tim adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Sementara skill communication adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Keduanya sangat penting di dunia kerja karena memungkinkan pekerjaan selesai dengan lebih efisien, produktif, dan harmonis. Yang A, pengaturan berdasarkan jam kerja. Pengaturan jam kerja adalah sistem yang digunakan untuk mengatur waktu kerja karyawan dalam satu hari atau satu minggu. Yang B ada pengaturan berdasarkan pembagiannya. Working session adalah sistem yang digunakan untuk membagi tugas dan tanggung jawab karyawan dalam satu departemen atau tim. C. Pengaturan berdasarkan tugas kerja. Departemen. Yang pertama ada HRD atau Human Resource Department.
Tugasnya adalah mengelola sumber daya manusia seperti rekrutmen, karyawan, dan pelatihan. Yang kedua ada HK atau housekeeping. Tugasnya adalah menjaga kebersihan dan kerapian fasilitas hotel. Yang ketiga ada engineering. Tugasnya adalah mengelola dan memelihara sistem mekanikal dan elektrikal. Yang keempat ada FO atau front office. Tugasnya adalah mengelola pelayanan pelanggan termasuk check-in ataupun check-out. Yang kelima ada accounting. Tugasnya adalah mengelola keuangan termasuk akuntansi, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Yang keenam ada F&B, food and beverage. Tugasnya adalah mengelola pelayanan makanan dan minuman termasuk restoran dan room service. Yang ketujuh ada security. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas termasuk pengawasan CCTV, patroli, dan penanganan kejadian darurat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Satya.